Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang luar biasa di mana kita boleh kembali bersama-sama akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh melewati 1 minggu ini lamanya, itu semua karena kasih setia Tuhan. Untuk itu pada saat ini kita akan menaikkan syukur kita, pujian kita, pengagungan kita hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, bahwa walaupun kami terpisah oleh jarak, tetapi kasih Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan akan melawat setiap kami melalui ibadah pada saat ini. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, sebab Dia adalah sumber kehidupan kita. Haleluya. Tiada yang kuingini di bumi, hanya
baik. Bapak Ibu jemaat silahkan duduk kembali. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang tidak terbatas, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
bersama-sama dengan kami. Mujizat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Kepada hambanya disilahkan. Shalom, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya percaya kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur hari ini Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau begitu setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa segala kekuatan kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman-Mu dari hidup kami, hamba ikat, patahkan, hancurkan dan usir di dalam nama Yesus. Dan hamba minta biarlah Allah Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap bagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Buktinya yaitu kita bisa memasuki usia yang ke-8. Dan tahun ini Tuhan memberikan tema kepada kita yaitu Rise to Level Up. Saudara, apa yang ingin kita tingkatkan pada tahun ini? Mungkin kerohanian kita. Kalau hari-hari ini saudara berpikir bahwa kerohanian saudara biasa-biasa saja, hari ini kita bersama-sama tingkatkan kerohanian kita. Dan saya percaya waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang hebat di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 6 ayat 45 hingga ayat yang ke-52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu
dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan hari ini saya mau mengajak kita belajar dari satu topik yang menarik, yaitu lebih dari sekedar penyertaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan seekor anak burung Raja Wali, ketika dia berusia 11 sampai 12 minggu atau kira-kira 3 bulan, maka induknya akan datang ke sarangnya dan mulai menggoncangkan sarang itu sekencang-kencangnya, sehingga anak Raja Wali itu akan jatuh dan terpaksa ia harus belajar terbang. Dan hal yang menarik dari peristiwa ini adalah induk Raja Wali tidak berada di bawah anak itu, tetapi dia berada di atas anak itu sambil melihat anak itu belajar terbang. Dan ketika anak itu mulai belajar terbang, mungkin dia ketakutan, mungkin dia bilang, "Mama terlalu jahat." Mungkin dia merasa stres, tetapi dia mulai perlahan-lahan belajar untuk terbang. Dan saudara, ketika dia tidak mampu lagi untuk terbang, mungkin dia akan meluncur sampai ke bawah. Dan saudara tahu, ketika dia meluncur sampai ke bawah, induknya tetap mengawasi dia. Dan ketika induknya melihat di bawah itu ada danau atau ada batu yang tajam yang dapat menghancurkan hidupnya, maka induk itu akan secepat kilat dari atas lalu meluncur ke bawah, langsung ke bawah anaknya, dan dia lalu mengepakkan sayapnya dan membiarkan anaknya jatuh di bagian sayapnya. Saudara, ini kisah yang sangat menarik. Karena apa? Ini merupakan gambaran tentang penyertaan. Saudara, penyertaan berarti menemani, mendampingi, dan menolong. Jadi ketika kita berbicara tentang lebih dari sekedar penyertaan, itu berarti bahwa tidak sekedar menemani, tidak sekedar mendampingi, tidak sekedar menolong, tetapi lebih dari itu, selalu ada setiap waktu bersama-sama dengan kita. Itulah sebenarnya gambaran penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita 24 jam. Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tuhan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya, kata pemazmur. Hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat bukti lebih dari sekedar penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama kita akan melihat yaitu pada ayatnya yang ke-48. Saya akan bacakan ayat ini sekali lagi bagi kita. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang. Saudara ingat, ia datang kepada mereka,
berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ayatnya yang ke-50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bukti yang pertama, Yesus datang dan menenangkan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan berangkat terlebih dahulu ke Betsaida, itu bukan berarti bahwa Yesus membiarkan murid-muridnya, Yesus tidak menyertai murid-muridnya, tetapi Yesus menyuruh mereka terlebih dahulu karena Yesus ingin mengambil waktu menyendiri dengan Bapanya. Saudara, di sela-sela kesibukannya, Yesus yang adalah Tuhan sejati dan manusia sejati, ia masih meluangkan waktunya untuk bersekutu dengan Bapanya. Ini merupakan teladan bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Di sela-sela kesibukan kita, jangan pernah lupakan waktu kita dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita selalu mendahulukan Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup ini. Saudara, lihat ketika murid-muridnya telah pergi dan berada di tengah danau, kira-kira jam 3 malam, tiba-tiba angin sakal itu datang. Saudara tahu, angin sakal adalah angin yang bertiup dari arah depan berlawanan dengan arah kapal, sehingga akan memperlambat laju kapal. Saudara, murid-murid tidak pernah memprediksi kedatangan angin sakal. Murid-murid tidak pernah membayangkan angin sakal itu akan datang. Dan saudara, dia datang bukan pada waktu pagi atau siang, tetapi angin sakal itu datang tepat di tengah malam. Wow, itu keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Saya percaya murid-muridnya begitu ketakutan, murid-muridnya begitu panik menghadapi kenyataan itu. Murid-muridnya tidak pernah membayangkan angin sakal itu akan datang dan menghantam perahu mereka. Dan di saat-saat yang sangat sulit seperti itu, ketika murid-murid itu begitu kepayahan, ternyata ada sepasang mata sedang melihat kesulitan yang mereka hadapi. Saudara, dialah Yesus, Sang Guru Agung itu. Dia tidak hanya membiarkan murid-muridnya berjalan seorang diri. Dia tidak hanya membiarkan mereka mendayung seorang diri, tetapi dia tetap mengawasi dari jauh. Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah dapat memprediksi angin sakal atau masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Kita semua tidak pernah memprediksi bahwa badai COVID akan meluluhlantahkan kehidupan kita. Yang dulunya kita melayani secara offline, sekarang kita harus melayani secara online. Kita harus mulai dari awal belajar untuk melayani secara online. Yang tadinya kita begitu nyaman dengan pekerjaan kita, tetapi karena badai COVID, banyak orang yang di PHK dan tidak memiliki pekerjaan. Saudara, banyak orang yang hari-hari ini juga untuk kuliah, untuk sekolah, tidak dapat pergi ke sekolah seperti biasa, tetapi mereka harus belajar secara online melalui Zoom atau Google Meet. Saudara, keadaan-keadaan seperti ini tidak seorang pun pernah memprediksinya, saudara. Tetapi ketika kita di dalam keadaan seperti ini, ingatlah bahwa ada sepasang mata yang tetap mengawasi kehidupan kita 24 jam. Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Saudara,
Mungkin hari-hari ini kita sedang merasa kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena badai COVID ini. Mungkin hari-hari ini kita sedang diisolasi dan merasa sendiri, tidak mempunyai seorang pun yang menemani kita. Tetapi saudara dengar baik, penyertaan Tuhan itu begitu sempurna di dalam hidup kita. Mungkin kalau kita merasa orang tidak menemani kita, tetapi ingatlah bahwa Yesus selalu menemani kita. Saudara, justru di saat-saat seperti inilah, ketika kita merasa tidak ada seorang pun yang mempedulikan kita, di titik itulah kita harus tahu bahwa Yesus peduli akan hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara jatuh sampai tergeletak. Saudara, saya sudah membuktikan hal ini selama bertahun-tahun. Saya kurang lebih melayani Tuhan 20 tahun. Dan saudara, saya juga mengalami naik turun di dalam kehidupan. Tetapi satu hal yang saya pelajari di dalam kehidupan saya, ketika ada badai, ketika angin sakal itu melanda kehidupan kami, di saat-saat tergelap hidup kami, di saat seorang pun tidak peduli terhadap hidup kami, ketika kami mengharapkan pertolongan dari orang lain dan orang lain tidak pernah datang menolong, justru di saat itulah Yesus datang dan dengan perkataan yang lembut dia berkata, "Anakku, jangan takut, aku bersamamu." Saudara, suatu perkataan yang berkuasa yang membuat saya mampu berdiri dengan kokoh sampai hari ini. Saudara, perkataan dari orang yang paling berkuasa yang menciptakan saya dan saudara sudah pasti akan terbukti di dalam kehidupan kita. Ketika kekecewaan, kegelisahan, ketakutan itu datang, panggil namanya, dia pasti datang dan pasti menenangkan engkau. Saudara, dengar baik, kadang-kadang Tuhan tidak menenangkan badai, tetapi Tuhan menenangkan kita di tengah-tengah badai. Dan salah satu kunci untuk bertahan di dalam badai atau di dalam angin sakal itu adalah karena kita tahu suatu kehadiran ilahi, pribadi Yesus itu sendiri ada bersama-sama dengan kita. Seperti ketika Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Mereka dipaksa untuk menyembah patung Nebukadnezar. Kalau tidak, mereka akan dibuang di dapur perapian. Menghadapi situasi yang sangat sulit antara hidup dan mati, mereka harus berani memilih untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan Sang Raja. Tetapi mereka bertiga berkomitmen hanya untuk menyenangkan Tuhan. Mereka tidak mau menyembah patung itu, dan akhirnya mereka dilemparkan ke dalam dapur api yang bernyala-nyala itu. Dan saudara, ketika mereka berada di dalam dapur api yang bernyala-nyala itu, Nebukadnezar sendiri melihat bukan 3 orang di dalam dapur api itu, tetapi ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas di dalam dapur api itu. Dan dia melihat seseorang itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, itu membuktikan kepada saya dan saudara bahwa Yesus selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena dia selalu menyertai kita. Itu sebabnya kita harus terus bergantung dan mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan bukti yang kedua yang kita dapat lihat dari firman Tuhan ini, yaitu di dalam ayatnya yang ke-51. Saya akan bacakan bagi kita. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah.
mereka sangat tercengang dan bingung. Yang kedua, Yesus tidak hanya datang dan menenangkan kita, tetapi Yesus naik ke perahu dan mendapatkan kita. Saudara, ketika Yesus telah menenangkan kita, Yesus akan naik ketika kita mengizinkan Dia naik ke dalam perahu kehidupan kita. Membiarkan Yesus mengambil alih seluruh kehidupan kita, seluruh bisnis kita, seluruh hal yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita membiarkan Yesus mengambil alih seluruh kehidupan kita, maka badai sebesar apapun, angin sakal sebesar apapun pasti akan reda. Setelah Yesus menenangkan kita, Yesus pasti menenangkan badai. Ada amin, saudara? Yesus harus menenangkan saya dan saudara di tengah badai. Karena kalau kita tidak tenang, kita tidak akan bisa menghadapi badai itu. Kita akan menjadi orang yang depresi, kita akan menjadi orang yang stres, dan mungkin kita akan menyerah di tengah jalan. Jadi Yesus harus menenangkan kita. Dan saudara tahu, ketika persoalan itu datang, itu akan memperkuat karakter kita. Kita akan menjadi orang yang lebih tenang, orang yang lebih sabar. Dan ketika kita telah bisa mengendalikan diri kita, maka Yesus pasti mengendalikan setiap badai yang menerpa kehidupan kita. Saudara harus percaya, Yesus berkuasa atas badai apapun. Yesus berkuasa atas alam semesta ini dan atas ciptaannya. Yesus mengendalikan semuanya, sehingga ketika kita memiliki akses untuk berjumpa dengan Yesus, berbicara dengan Yesus setiap saat, itu sesuatu kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang istimewa, di mana kita dapat menyampaikan seluruh persoalan kita. Saudara, kadang-kadang ketika orang bertanya kepada kita, apakah engkau baik-baik saja? Atau ketika kita menelpon seseorang dan kita tanya kabar, seringkali kita tanya, apakah keadaanmu baik-baik saja? Seringkali kita mendengar orang akan menjawab, ya, saya baik-baik saja. Tetapi sebenarnya keadaan tidak seperti itu. Mungkin dia berkata, saya baik-baik saja, karena dia tidak mau membuat kita susah hati. Ketika dia berkata, saya baik-baik saja, sebenarnya dia ingin mengatakan kepada kita bahwa saya tahu apapun persoalan dalam hidup saya. Saya tahu walaupun ekonomi saya hancur. Saya tahu walaupun saya saat ini sedang bermasalah. Saya tahu walaupun saat ini saya sedang dikecewakan. Saya tahu walaupun saat ini saya diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi ketika saya berkata baik-baik saja, sebenarnya karena saya sadar, saya tahu dengan pasti Yesus bersama-sama dengan saya, dan Dia pasti membuat segala sesuatunya menjadi baik. Kita hanya perlu bersabar dan menunggu segala sesuatu berubah sesuai dengan waktu Tuhan dan bukan waktu kita. Saudara, sebenarnya masalah itu bukan karena angin sakal yang membuat kita kalah atau badai yang membuat kita menyerah, tetapi bagaimana respon kita ketika hal itu terjadi yang akan menentukan apakah kita kalah atau menang di dalam setiap persoalan. Hari ini percaya Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Yesus ingin mengetahui seluruh kehidupan kita. Sampaikan kepada Dia segala hal yang menggelisahkan hatimu, segala hal yang menakutkan engkau. Sampaikan kepada Dia. Dia ingin mendengar, Dia ingin mengetahui, dan Dia mau menolong kita. Karena apa? Karena kita orang-orang yang dikasihinya. Kita orang-orang yang spesial di matanya. Kita orang-orang yang sangat berharga, dan Dia sangat mempedulikan kehidupan kita.
Jangan pernah menganggap remeh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Dia terlalu baik dan Dia sangat baik. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan izinkan penghargaan kita terhadap Dia menjadi biasa-biasa saja. Kembalikanlah api cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya sekedar menyertai kita, tetapi lebih dari itu, Dia selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Buktinya, Ia selalu datang dan menenangkan kita. Dan yang kedua, Dia selalu ada di dalam perahu kehidupan kita. Dan Dia selalu ingin bercakap-cakap dengan kita. Saat ini, mari kita tundukkan kepala. Yesus hadir di setiap rumah kita. Sampaikan kepada Yesus setiap persoalanmu. Dan percaya Dia pasti menolongmu. Saya akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dan menyertai hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Karena Engkau Allah Immanuel, Engkau selalu menyertai kami selama-lamanya. Dan hari ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap umat-Mu yang datang kepadamu dengan beban hidup mereka. Hamba tidak tahu apa beban hidup mereka, tapi Engkau tahu, Engkau yang paling mengenal kami masing-masing. Bapa, hamba minta di dalam nama Yesus, Engkau menjamah setiap persoalan kami. Engkau menjamah setiap beban hidup kami. Dan kami tahu ketika Engkau menjamahnya Tuhan, sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami dipulihkan oleh Engkau. Hamba berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu melimpah atas setiap umat-Mu. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya jemput kita semua berdiri dan mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Kaulah Raja segala raja. Haleluya. Raja, segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Raja, segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Kami bersyukur Tuhan, sebab karena kasih karunia-Mu kami ada sampai hari ini. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan yang telah menguatkan
dan telah menyembuhkan kami, memulihkan kami. Tuhan yang telah meneguhkan kami dengan firman-Mu. Dan biarlah pada hari ini kami menjadi umat Tuhan yang hidup di dalam kesabaran. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Dan kami umat-Mu telah siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Umat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari angkat dua tanganmu dan dengan iman percaya janji Tuhan, serta terima berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih yang tak berkesudahan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal turun memberkati engkau, memberkati rumah tanggamu, memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnismu, memberkati pelayananmu, studimu, kesehatanmu, keuanganmu, relasimu, dan apapun yang sedang engkau kerjakan di dalam penghormatan dan takut akan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Ia akan menyertai engkau dan membuat apapun yang engkau kerjakan berhasil. Engkau beruntung mulai hari ini sampai Maranatha Kristus Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan amin.